dunia bergoncang, dunia sedang kalang kabut, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Melalui Yesus Kristus anak-Mu, Engkau selalu menopang kami. Kami sungguh bersyukur Engkaulah jaminan hidup kami, Yesus. Tidak ada yang lain, Tuhan. Engkaulah bangkitan dan hidup, Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang telah mati dan Engkau bangkit kembali. Tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Engkau yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau, Tuhan. Engkau yang Tuhan sungguh-sungguh Engkau mengasihi kami, memelihara, memberkati, menjagai, melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan Engkau memberkati, Tuhan, sehingga kami tidak kurang sesuatu apapun. Dan bahkan janji-Mu, Tuhan Yesus, Engkau memberikan kehidupan yang kekal. Engkau menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Dengan apa kami bisa membalas kasih setia. Ajar kami selalu setia, Tuhan. Ajar kami selalu, Tuhan, ingat akan kebaikan. Ajar kami selalu, Tuhan, tidak lupa akan pemberian-Mu, akan kasih-Mu. Karena kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, inilah hidup kami. Kami mohon Bapa, dan hari ini kuasa Roh-Mu yang bekerja naungi kami dengan kuasa. Itu kuasa yang maha tinggi, yang tercurah di kayu salib Golgota untuk membawa kami mengenal Engkau, Yesus, dengan benar. Kami mohon biar darah-Mu, Tuhan, menutup bungkus kami. Dan aku berdoa, Bapa, setiap yang sakit, Tuhan, yang kena coronavirus, dalam nama Yesus Kau sembuhkan, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, jagai setiap kami, jangan sampai kami terserang oleh virus yang sedang menggoncangkan dunia ini. Kami percaya, Yesus, perlindungan ada di dalam Engkau. Nama-Mu, nama yang percaya, nama di atas segala nama. Kami percaya, Yesus, Kau mengasihi kami lebih dari segalanya. Tuhan, umur panjang dari tangan kanan-Mu, tangan kiri-Mu, berkat dan kehormatan. Kami percaya, Yesus, perlindungan ada di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Tutup bungkus, Tuhan, kuasa darah. Aku memohon, Bapa, singkirkan segala roh yang selalu menyerang kehidupan kami, sehingga kami diberikan roh ketakutan, sehingga kami diberikan roh kecewa, roh yang gentar. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, memohon, urapi setiap kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan, yang teguh, kuat di dalam Engkau, Yesus, dan penuh dengan roh. Tuhan, berikanlah hati yang baru dan roh yang baru. Terima kasih, Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman. Biar Engkau yang beracara, Roh-Mu yang beracara di tempat ini. Yesus, urapi kami semuanya. Berikanlah roh pengertian, roh pengetahuan, dan roh hikmat, dan karunia membedakan roh, supaya kami tahu rencana-Mu yang indah, Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, kami tahu bila Engkau menyertai kami, siapa melawan kami. Terima kasih, Yesus. Kami mohon urapan-Mu mengalir di tempat ini. Urapan-Mu, Tuhan, memenuhi hidup kami sebagai anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Kami berjanji segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau, Yesus. Engkau-lah yang layak dimuliakan. Terima kasih, kuatkan kami, berkati kami dengan firman. Terima kasih, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami yang percaya katakan amin. Silakan. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Dipelihara, dijagai. Jadi jangan takut, saudara, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan Yesus yang telah memilih kita setia, maka Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah Dia mengecewakan kita. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaannya dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Amin. Itulah janji Tuhan, saudara. Saudara, hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara bukan soal corona. Corona udah tinggal corona, masa COVID. Jadi Tuhan yang mengatur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang di dalam perjanjian lama, itu dalam 2 Raja-Raja pasal 5, mulai ayat 1. Saya akan menjelaskan ayat demi ayat.
supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, dan kasih setia Tuhan. Semuanya ada di dalam, yaitu 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 1 pasal, semuanya. Ya. Mari kita bersama-sama kita belajar di dalam itu kejadian ini. Kita lihat semua bersiap. Saya percayakan, amin. Saya akan menjelaskan ayat demi ayat supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja 5. Ya. Di situ dikatakan Naaman disembuhkan. Naaman disembuhkan. Inilah judulnya. Saya akan bacakan ayat 1. Naaman panglima Raja Aram. Jadi Naaman adalah seorang panglima. Dia memimpin panglima perang. Kalau sekarang dia jenderal. Dia jenderal, dia ada kekuasaan luar biasa. Dia ini panglima Aram. Kalau Aram ini, kalau saudara melihat di peta zaman sekarang, itu adalah di Syria, di Suriah. Jadi dekat sekali dengan Israel, sebelah dan sebelah. Itu tetangganya. Ya. Dia adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Perhatikan. Ini Naaman ini adalah seorang yang dihormati, terpandang di dalam masyarakat. Di dalam kerajaannya, rajanya juga dia memandang dia, saudara. Sehingga Naaman ini dia menjadi seorang yang sangat disayangi oleh rajanya. Nah, kenapa, saudara? Ini Naaman dia bisa disayangi oleh rajanya, oleh rakyatnya semuanya. Dihargai kenapa? Saudara, dihormati kenapa? Ada rahasianya. Rahasianya itu sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Ketika dia berperang, saudara, melawan musuh-musuhnya, Tuhan memberikan kemenangan. Padahal dia orang kafir, padahal dia orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan, dia melihat hati, bukan melihat tampang. Tuhan melihat hatinya Naaman, dia mau dirubah. Saudara, inilah modal setiap orang yang percaya. Itu hati. Jadi kita datang kepada Tuhan harus mempunyai hati yang baik, hati yang benar, hati yang mau berubah oleh Tuhan. Nah, terus, tetapi orang itu, nah ini ada keanehan, saudara. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, dia pahlawan tentara, jagoan, saudara. Tapi sakit kusta. Nah ini, saudara, dia seorang jagoan, seorang yang ada pangkat, yang dihormati di Arab, negara Arab, tapi dia punya penyakit kusta. Nah ini kelemahannya, penyakit ini. Makanya saudara, ya kita sebagai manusia pasti ada saja. Semua keluhan pasti ada. Oleh sebab itu, saudara, kita harus sadar siapa kita ini. Ya. Kita lihat saudara ayat 2. Saya akan teruskan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Nah ini bangsa Aram ini, saudara, dia dengan Israel ini ada perselisihan, ada permusuhan. Sehingga orang Aram ini dia bergerombol, oleh seorang preman-preman, dia masuk ke Israel, dia bikin onar di sana, mau berkelahi, ya. Satu waktu, saudara, dia bisa menangkap, yaitu seorang gadis. Dan saya percaya, saudara, ya, Naaman dia tahu bahwa gerombolan ini dia menangkap seorang gadis Israel. Mungkin sekarang saudara masih tahu, ya, masih diperkosa, masih dianiaya atau apa. Tapi Naaman, saudara, dia mengamankan, saya percaya, Naaman ya mengamankan gadis ini, sehingga dikatakan. Di sini dikatakan ia menjadi pelayan pada istrinya Naaman, sehingga sama Naaman diselamatkan, dijadikan pelayan di rumahnya. Dan saya percaya semua ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan Naaman.
Tuhan itu tidak pernah dia meninggalkan atau tidak memperhatikan orang-orang yang takut sama dia. Makanya modal takut sama Tuhan ini penting sekali. Karena ayat 3, berkatalah gadis itu kepada tuannya. Nah, di sini kalau dilihat di sini bahwa Tuhan mempunyai rencana melalui gadis itu. Untuk apa? Nah, perhatikan. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ada rencana, saudara. Tuhan itu mempunyai rencana di dalam setiap kehidupan manusia. Kalau saya melihat ini, Tuhan sudah membuat rencana, saudara, untuk Naaman ini disembuhkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata melalui ini gadis, kalau kamu, Bu, saya percaya kalau Bapak ini dia mau ke Israel, di sana ada nabi yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan. Nah ini, saudara, istrinya Naaman pasti bergairah kan? Dia pasti mau. Oh iya, suami saya mau suami saya sehat. Suami saya ini benar-benar pulih dari segala penyakitnya. Pasti itu. Makanya dia cerita sama Naaman. Naaman, saudara, yang mendengar semuanya ini. Lalu ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Lalu Naaman memberitahu kepada raja, kepada pembesarnya, kepada kepalanya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Lihat, saudara, ini ayat Tuhan punya rencana. Sungguh-sungguh punya rencana. Kalau melihat ini, Tuhan itu sungguh baik. Ayat 3, maka jawab Raja Aram. Karena raja ini dia mengasihi Naaman. Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, ini Raja Aram ini dia menulis surat untuk Raja Israel supaya diberikan izin, ya, supaya dia bisa disembuhkan. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta. Perhatikan, saudara, 10 talenta perak. Ini banyak, saudara. Kalau saudara melihat di Google ya, itu 1 talenta itu, wah, jangan banyak-banyak, saudara. Punya 2-3 talenta menjadi kaya. Nanti kelihatan, saudara. Ada di ayat ini. Ya. Asal punya 2-3 talenta menjadi kaya. Nah ini, saudara. Ini Naaman dia membawa persembahan yang banyak itu. 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Perhatikan, saudara. Dan 10 potong pakaian. Banyak aman. Naaman tahu, saudara, kalau dia sembuh, dia bersuka cita. Dia bisa biarin dia memberikan oleh-oleh, tapi dia ingin sembuh. Berarti, saudara, penyakitnya ini penyakit gawat. Dan saya pernah melihat di 60 Minutes di Amerika. Dia ada 2 orang yang saya perhatikan. Ada 2 orang, 3 orang sama di India 1. Itu penyakit kusta, saudara. Ada yang keras, ada yang jahat. Dan ketika saya melihat itu, lihat kisahnya di Amerika itu, orang itu tidur masih muda, saudara. Tidur pagi-pagi mendadak itu kakinya bisa hitam merah, kakinya itu. Dan dia tidak bisa jalan, saudara. Itu penyakitnya menjalar. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dimutasi kakinya. Kalau dia tidak dimutasi kakinya, meninggal. Dia nggak bisa hidup. Dan ternyata setelah dimutasi, benar, saudara, dia bisa hidup, tapi nggak punya kaki. Yang di India saya melihat itu dari news itu, ada perempuan, saudara, dia juga kena itu seperti kusta itu, merah kakinya. Dia nggak terobati dan meninggal. Makanya ini penyakit gawat sekali. Kusta itu banyak penyakit, banyak macamnya. Ada yang kusta kulit, ada yang kusta ini rontok tangannya. Nah ini kusta yang jahat itu semua menjalar. Nah ini Naaman. Saya percaya, saudara, dia juga ketakutan. Karena ini penyakit bukan penyakit sembarangan, saudara. Penyakit yang sungguh-sungguh gawat. Kalau saudara mempelajari tentang Ibu Aisyah yang melayani di India, saudara, wah, sungguh dia punya hati yang luar biasa, hati yang mencintai orang-orang yang kena sakit, sehingga dia mau, saudara,
memberikan kehidupan untuk melayani orang-orang yang sakit kusta di India sampai dia meninggal. Semua saya percaya saudara adalah hati Tuhan yang menggerakkan dia supaya dia itu menolong manusia. Baiknya Tuhan itu saudara, sungguh baik. Makanya saya beritahu jangan meninggalkan Tuhan saudara. Setialah, setia. Ayat 6, dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, yaitu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, ini surat lain saudara, ini raja, mungkin dia raja Aram, dia mendengarnya salah dengar. Jadi dia bikin surat suruh si raja Israel menyembuhkan Naaman. Dia pikir si raja ini adalah nabi. Jadi surat ini dia berkata, raja tolong ini sembuhkan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Coba lihat, raja marah. Kamu kira aku ini Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati? Waduh, jangan sembarangan. Saudara, kalau ada perselisihan, di ayat 2 itu ada perselisihannya. Ketika orang Aram sering bergelombolan, dia masuk ke negara Israel, makanya ada perselisihan saudara. Kalau orang ada perselisihan, pasti kalau kena senggol sedikit, kalau ada perkataan sedikit, apa tuh? Ada terus naik darah. Ini juga raja sama, saudara. Raja ini sama. Apa dia? Dia sangka bahwa ini Tuhan bisa menghidupkan yang mati, bisa mengobati orang yang kusta. Wah, dia mau cari gara-gara nih. Nah, ini ada pikiran yang negatif, saudara. Tapi lihat, saudara, Naaman ada di situ. Dia tidak marah. Padahal Raja Israel, dia sedang ngomongin Raja Aram. Dia lagi sentimen sama Raja Aram. Tapi Naaman, perhatikan, dia diam aja di situ. Dia sabar. Nah, ini orang Tuhan memilih orang yang begini. Dia sabar. Teruskan. Ayat yang ke 7 di bawahnya, sesungguhnya dikatakan di sini, sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah dia mencari gara-gara terhadap aku. Kata Raja Israel, oh ini orang cari gara-gara, dia mau apa bisa? Itu biasa katanya. Kalau orang yang udah pernah cekcok pasti suka naik darah. Hanya belajar seperti Naaman. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa. Perhatikan ini ayat. Segera sesudah didengar oleh Elisa. Saudara tahu Elisa? Double portion berapa? Dia bisa tahu, saudara. Ini luar biasa. Kalau saudara mempelajari kisahnya Elisa, dia bisa mendengar itu suara orang yang di luar itu. Ini Elisa mendengar ketika raja itu dia marah-marah, Raja Israel. Di sini jelas, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel memoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau memoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Luar biasa. Ini keluar biasaannya Elisa. Ditantang itu orang yang kusta. Coba datang ke sini, aku akan obat dia. Nah, ini saudara, orang yang kenal Tuhan benar ini, dia takut akan masalah. Dia sungguh-sungguh setia dan dia tahu hubungan dengan Tuhan berat. Nah, ini yang kita harus pelajari, saudara. Kita harus kejar. Ada hubungan baik dengan Tuhan. Ada Tuhan masih segala. Amin. Tuhan masih segala. Kita perlu Tuhan, saudara. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman
dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Lalu datang, Naaman senang. Dan datang ke rumahnya Elisa, waduh, gue pasti disembuhkan. Dia benar-benar senang sekali. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Saudara, ini yang keluar bujangnya, dan saya percaya Gehazi. Bujangnya Gehazi. Dia keluar, Pak. Bapak Elisa, dia menyuruh saya supaya Bapak pergi ke sungai Yordan dan mandi sana 7 kali dalam. Nanti penyakitnya akan sembuh. Oh, dia kaget, saudara. Ini Naaman, dia kaget. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, perhatikan saudara perkataannya. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dikira ini Nabi datang mengusap-usap, mendoakan dalam nama Bapa sembuh. Enggak tahu dia disuruh ke sungai. Suruh nyelam 7 kali. Yang keluar bujangnya lagi, marah dia. Wah, ini si Bapak nggak benar nih. Siapa aku ini, panglima? Biasa semua, egoisnya masih keluar. Pasti. Kalau saudara digituin juga pasti egois keluar. Amin. Pasti saudara. Ayat 12. Bukankah dia komplain? Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Dia bilang, bukan sungai Parpar, Abana lebih baik dari sungai ini, sungai Yordan. Udah tahu nih sungai Yordan kotor, udah tahu, wah, ngelik lagi. Gua disuruh mandi di situ, suruh nyerang 7 kali lagi. Untung kita saudara, dia bermandi cuma sekali di laut. Amin. Untung. Kalau 7 kali, waduh, gimana nih? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Nah, biasa saudara, orang mau enak, benar ya? Yang obat juga kenapa sih obatnya keras? Ini obat yang gampang kok dokter ngasih obat yang keras? Tapi memangnya begitu saudara, rencana Tuhan juga begitu. Ini nggak bisa ditolak. Kemudian berbaliklah dia dan pergi dengan hati panas. Perhatikan saudara, dia marah, jengkel. Ini Nabi beres. Gua tahu orang terpantau. Gua digini-gini lagi. Saudara, kalau kita melihat ini ayatnya, Tuhan sedang memoles kita. Mau atau tidak, pasti kita dipoles seperti itu. Sakit atau kita pasti. Karena Tuhan mempunyai rencana demikian. Tidak bisa ditolak. Tidak bisa. Jadi kita harus nurut sama Tuhan, harus. Seperti Naaman, dia nurut sama Nabi apa yang dia. Sekalipun dia kesal sama, dia nurut sama. Nah di sini ada 2 pilihan buat kita, buat Naaman juga. Kalau kita nggak mau taat sama Tuhan, saudara, kita pergi. Kita tidak akan mendapat berkat, kita tidak akan mendapat keselamatan. Nah ini Naaman sama juga, sama dengan kita. Jadi dia ada 2 pilihan, mau atau tidak. Tapi dia memilih mau. Dia mau, saudara. Nah ini bagusnya itu kalau kita ikut Tuhan, pasti ada penghibur. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawai yang datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Lalu dikasih yang sukar, apakah tidak akan melakukannya? Ya, benar juga ya, disadarkan. Dan ini Naaman sadar dia. Dan dia berkata lagi, apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ini lebih gampang. Coba kalau Bapak disuruh ini yang berat, gimana? Ini kan lebih gampang. Ayat 14, maka turunlah
ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Ia menjadi tahir. Dia memilih kehendak Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus selalu memilih kehendak Tuhan supaya kita selamat, supaya kita sembuh, supaya kita sehat. Ini dia. Naaman dia memilih kehendak Tuhan. Padahal dia seorang yang luar biasa, saudara, terpandang, seorang jenderal, seorang panglima. Ketika Tuhan merendahkan dia mau. Dia menyangkal dirinya. Dan apa yang dapat? Ya, apa yang didapatkan? Apa yang diperoleh dia? Kesehatan, pemulihan dari segala penyakit. Tuhan itu aneh. Oleh sebab itu, ikuti aja kehendaknya. Saudara, kita akan selamat. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu kita hanya setia satu aja, itu 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, wah, luar biasa. Dan berkata, ini seorang kafir, seorang yang tidak mengenal Allah, seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang yang keras, Tuhan perang itu. Ya, seorang panglima. Tetapi apa saudara? Ketika dia mendapatkan mujizat dari Tuhan, mendapatkan kasih setia Tuhan, dia berkata, di sini dia berkata, maka tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hamba-Mu ini. Lihat, lihat, itu Tuhan. Lalu Tuhan mau bekerja sama orang itu. Gimana orang keras, gimana orang serem, gimana orang itu preman, gimana orang itu kejam, saudara, pasti jatuh, pasti dia taat sama Tuhan. Makanya saudara, kita benar beruntung. Kita bisa mengenal Tuhan itu, kita beruntung. Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang ajaib. Ayat 16, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Ini Elisa, dan saya percaya Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan Elisa untuk tidak menerima ini berkat. Saya percaya, karena dia ada sesuatu yang aneh. Kalau saudara, saya jelaskan semua, ada sesuatu yang aneh. Dan Elisa berkata, enggak, saya tidak akan menerima semua. Kalau kamu sudah sembuh, sudah pulanglah dengan selamat. Ya? Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Dia bisa tetap menolak. Dan saya percaya ini kepekaan Elisa dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga dia tahu apa yang diberi, apa yang dikatakan kepada dia, jangan menerima, jangan. Dia tidak mau menerima. Wah, luar biasa. Saya melihat seorang nabi yang luar biasa. Saya melihat Naaman, seorang yang rendah hati, yang mau dipolis oleh Tuhan. Sebagai apa? Contoh bagi kita, saudara, supaya kita mendapatkan kesembuhan. Saudara, kita seringkali sakit, saudara. Tapi kalau kita struggle dengan Tuhan, ya, kita rugi. Kita rugi. Ini Naaman, dia memilih. Dia tahu bahwa di Israel dia dengar ada nabi yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, ketika Elisa menyuruh dia menyelam 7 kali, padahal dia seorang yang besar, saudara, seorang yang terpandang, tapi dia mau, saudara, merendahkan diri. Dia mau. Oleh sebab itu, dia menerima, saudara, kesembuhan yang nyata. Nah, kita seringkali, saudara, kita ketika sakit, kita doa sama Tuhan. Tuhan mau dulu waktu, ya, waktu dia, bukan waktu kita, saudara. Kita seringkali kecewa sama Tuhan. Baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, aduh Tuhan, sudah, aku
Aku tidak mau doa lagi, aku tidak percaya lagi. Rugi, saudara. Jadi yang mau itu siapa? Kita. Bukan kemauan Tuhan. Tapi Elisa, tetapi ini Naaman, dia menunggu kemauan Tuhan. Tuhan maunya apa? Dia lakukan. Kita belajar, saudara. Dalam segala sesuatu, kalau kita menghadapi Tuhan, kita harus sabar. Kita harus setia. Kita harus menunggu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Naaman, dia memperoleh semua karena dia menerima apa yang diberikan oleh Tuhan, karena dia menunggu waktu Tuhan. Nah itu juga akhirnya berkatalah Naaman. Nah ini saudara, ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Naaman. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Nah ini saudara, dia ngomong, Elisa, biarinlah kalau begini, engkau tidak mau menerima persembahanku, tapi aku minta tanah. Nah, buat apa ini tanah, saudara? Aku minta tanah sebanyak sepasang bakal, berarti mungkin dua troli, dua truk ya, bakal dibikin kayak kuda itu. Bagal itu donkey, di situ ada ininya, ada tempat kayak kayu gitu ya, itu kayak box. Dia minta saudara sepasang, berarti dua itu. Nah dia berkata, hambamu ini perlu tanah muatan sepasang bakal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Rubah, saudara. Makanya saudara alami hubungan baik dengan Tuhan, alami kasih, selalu setia. Karena Tuhan itu setia. Kalau saudara dengan Tuhan merasakan kasih Tuhan, merasakan kesembuhan, merasakan berkat, merasakan semuanya, saudara tidak akan meninggalkan Tuhan, pasti itu. Saudara akan percaya seumur hidup itu, pasti. Makanya hubungan dengan Tuhan itu perlu, saudara, karena Dia tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa setia dengan Tuhan, saudara, sampai selama-lamanya? Yaitu dengan doa, setiap hari mencari wajahnya, setiap hari bersyukur sama Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, saudara doa kepada Tuhan, Tuhan hadir di situ, saudara. Dia memberi berkat apa? Bukan berkat jasmani aja, uang, pekerjaan, bukan. Saya beritahu kepada saudara, dia seperti bengkel, saudara. Dia seperti montir. Kita seperti mobilnya. Saudara, ada kerusakan apa? Ketika kita doa sama Tuhan, diberesin semua. Kalau saudara ada sakit, Tuhan beresin, saudara. Enggak lama-lama saudara tinggal, Tuhan, saya sakit perut, baik. Tuhan, saya sakit perut, baik. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan, saudara. Yaitu seperti montir. Dia membereskan hidup kita, otak kita, saudara, diberesin, saudara. Otak kita diberesin. Susah tidur semua, dekat dengan Tuhan, gampang tidur. Tuhan memberi semuanya itu. Jadi komplit, saudara. Bukan hanya berkat saja, bukan hanya keselamatan, bukan saja kehidupan yang kekal, tetapi semua dari ujung rambut sampai ujung tapak kaki dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berkata apa? Bunga di bakung, bunga bakung di ladang, aku dandani. Burung di udara, aku berikan makan. Berarti dipelihara. Bukan apa? Kalau saudara memperhatikan bunga bakung, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Lihat, saudara, ini bunga, ya, didandani sama Tuhan sampai dia bermekar bagus sekali. Berarti setiap semua batang itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, saudara. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, pasti dipelihara, pasti. 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Balik lagi, saudara. Kenapa dia meminta ini, saudara, tanah? Dia tidak akan Naaman tidak akan dia mempersembahkan lagi kepada Baal. Dia mau membangun mesbah di rumah. Makanya dia minta tanah. Kalau Abraham, saudara, kalau dia membangun mesbah,
Orang Israel pakai tanah itu. Ketika Elia dia berkonfrontasi dengan Baal, dia membangun itu mesbah dari tanah. Nah ini Naaman, dia sama, tidak mau lagi dia menyembah berhala, dia minta tanah, dia akan membangun mesbah batu. Haleluya, luar biasa. Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini. Ada lagi saudara, dia yang mau minta ampun kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Perkara apa? Apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Saudara sungguh-sungguh berubah. Nah, sungguh-sungguh dia lahir baru. Kita selalu harus seperti Naaman. Tinggalkan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setia, seperti Naaman, setia. Dia memperoleh kesembuhan, gampang itu. Buat Tuhan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Tidak ada yang mustahil. Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Nah, Elisa saudara dia bilang, oke, kalau begitu tidak apa, Tuhan akan mengampuni. Pergi dengan selamat. Hah? Saudara, ada lagi satu hal di sini nih yang terjadi fatal. Ada lagi setelah Naaman pergi, saudara, ada lagi masalah ini. Makanya masalah tidak akan pernah selesai. Amin. Tidak akan pernah selesai. Lihat aja virus corona yang pertama, yang kedua, yang ketiga, katanya sekarang ada lagi yang keempat. Don't worry. Amin. Ya. Nah, lihat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, nah, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa. Siapa ini saudara yang berpikir ini? Bujang Elisa. Saudara perhatikan ini bujang Elisa, penggantinya Elisa. Dia ini kacungnya Nabi yang diurapi. Dia melihat mujizat. Dia melihat Naaman, dia yang ngomong sama Naaman, Bapak bilang bahwa Naaman, kamu harus itu masuk ke sungai Yordan. Di sana mandi 7 kali, maka kamu akan sembuh. Dia yang ngomong, saudara. Dia yang memberikan perintah itu. Disuruh sama Elisa. Aneh. Makanya kita jadi anak Tuhan, hati-hati. Aneh ini. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa. Abdi Allah itu. Sesungguhnya Tuhanku terlalu menyegani Naaman. Iblis masuk. Dia punya pikiran mata ini semua. Bila harta dia. Orang Aram itu, Naaman orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup. Waduh, luar biasa. Dia sudah mau berbuat jahat. Dia sudah mau korupsi. Dia masih ngomong, demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Dia nggak mau rugi, saudara. Wah, ini Elisa goblok. Dikasih itu, saya lihat barangnya banyak itu yang dibawa oleh Naaman. Kenapa masih nggak diambil? Gua aja sekarang mengambil. Saudara, ayat 20, Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, lihat Naaman seorang jenderal, karena dia sudah disembuhkan. Yang berkata untuk dia mandi itu adalah Gehazi, saudara. Sehingga dia ketika Gehazi datang, dia mau turun, saudara. Seorang jenderal dia mau turun, dan ia dengan segera dari atas kereta itu mendapatkan dia dan berkata, selamat, selamat Pak. Jawabnya Gehazi, dia bergairah, saudara. Dia berkata, selamat, selamat, tidak ada apa-apa Pak. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Wah, saudara, ada problem lagi ini. Makanya problem tidak pernah berakhir. Jadi kita
Apalagi kita seorang yang percaya, saudara harus selalu lengkap dengan Tuhan dan harus tahu firman Tuhan. Kalau tidak, amsyong. Seperti Gehazi ini amsyong. Ayat 23, Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Dan Gehazi minta 1 talenta karena dia tahu, karena 1 talenta itu berharga sekali, dia bisa kaya. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia, didesak, membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi, berarti banyak nih saudara, dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujang. Berarti ini barang berat, saudara. Perak ini berat, diberikan kepada 2 bujangnya, bukan 1 bujang, 2, berarti banyak itu. 2 bujangnya saudara, yang dibawahi ke tempat kediaman Gehazi. Nah, mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Dia bilang, terima kasih, sudah pergi. Dia takut ketahuan saudara, sama Elisa. Tapi Elisa luar biasa pekanya. Ayat 26, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan Tuhan. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Dari mana kau Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saudara, makanya kita harus peka. Jangan sampai kita ini ada hubungan tidak baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada hubungan baik dengan Tuhan, saudara, bukan satu saja yang nyempil dosa di dalam hidup kita, saudara. Banyak masuk, saudara. Dia sudah korupsi, dia sudah berbohong. Lihat, saudara, semua ada itu. Makanya kita harus pure, hidup ini harus benar-benar. Saudara harus koreksi diri. Seperti Mila seringkali dia membawakan firman. Koreksi diri, periksa diri, benar saudara. Ayat 26, tetapi kata Elisa, hati-hati kalau kita dengan Tuhan. Tetapi Elisa berkata kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh, perhatikan saudara, itu perak, memperoleh kebun zaitun. Satu kebun zaitun harganya mahal. Kebun anggur 2 kebun saudara, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Berarti saudara kaya 2 talenta sama dikasih sama Naaman, kaya dia, kaya. Ini harganya mahal ini, perak itu. Makanya matanya hijau tuh si Gehazi. Kita harus belajar, jangan seperti Gehazi. Apa yang didapat Gehazi? Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Saudara, Elisa bilang, tetapi penyakit Naaman yang sudah sembuh itu akan melekat kepadamu. Bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya itu, dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Berarti keturunan kita, saudara, kena kutuk. Hanya hati-hati, saudara. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita harus setia, harus taat. Jangan kita berkompromi dengan dunia ini. Jangan, saudara. Taat, setia. Anak kita, cucu kita, karena itu keturunan yang ketiga itu. Ini firman benar-benar menyentuh hati saya, benar. Makanya saya belajar, Tuhan, jagai setiap hari, jangan sampai saya ini jatuh, jangan sampai saya ini keluar jauh daripadamu Tuhan. Jangan. Maka keluar Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Badannya, kustanya Naaman menimpa dia dan kepada anak cucunya. Rugi nggak saudara? Rugi. Makanya kalau itu Tuhan setia, saudara setia. Saya beritahu kepada saudara semuanya, bukan orang yang melihat mukjizat yang akan bertobat. Saya beritahu. Tetapi orang yang mengalami mukjizat, dia yang akan bertobat. Sungguh bertobat.
Tetapi yang melihat mujizat tidak akan bertobat. Ada ayat. Saya akan beri unjuk kepada saudara ayatnya ya. Kita lihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 18. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. 18, 19, 20. Perhatikan ini ayat. Lalu kata Yesus kepada mereka, sebelumnya 17, jadi lebih jelas. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ini 70 murid disuruh menginjil saudara sama Tuhan. Dia pergi menginjil. Setelah menginjil dia pulang saudara. Dia bergembira. Dia bergairah. Waduh, dia semangat sekali saudara. Dia berkata apa? Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan itu keluar saudara. Dia takut demi namamu. Ketika saya mengusir itu orang yang kerasukan, dia itu, waduh, setan itu lari. Pelepasan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Dia melihat saudara. Seperti Gehazi, dia melihat. Ini dia. Terus apa yang terjadi saudara? Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tuhan berkata, iblis itu jatuh dari langit. Dia jatuh dari langit. Karena apa? Namaku, kata Tuhan. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wah, itu 70 murid saudara. Dia benar-benar berkuasa sekali. Karena Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa itu. Benar-benar luar biasa saudara. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, 70 murid ini dia bersukacita, dia bergembira. Karena apa? Dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat terjadi di mana-mana. Tapi lihat saudara, lihat. Sekarang buka Yohanes 6 ayat 60. Injil Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Wah, kok aneh ya? Lihat saudara, jumlahnya 6 ya, lihat nih ya. Yohanes 6 ayat 60 ya, ayat 60 dan 66. Lihat ya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perhatikan. Ini murid-murid ini yang dipakai oleh Tuhan, yang membuat mujizat, tidak menjamin bisa setia, tidak menjamin mendapat keselamatan. Makanya kita harus menerima apa? Bukan melihat mujizat, tapi kita harus mengalami mujizat, merasakan ini, baru kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ayat 66-nya, ayat 66. Mulai waktu itu, ya, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, 6. Ini ayat aneh, saudara. Saya juga melihat, kok bisa 6 ya, pasal 60 lagi. Jadi saudara, ini antikras, betul? Jadi jangan sampai kita saudara undur dari Tuhan. Jangan. Please. Kita buat pilihan setia. Setiap hari berdoa. Kita bisa kuat di dalam Tuhan berdoa. Tidak ada jalan lain. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itulah rahasia. Saudara, mari yang main musik saudara maju ke depan. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Saudara belajar seperti nama yang mau dibentuk, yang mau dirubah, yang mau
menghampiri Tuhan apapun yang terjadi. Dia hamba, dia setia. Kita sebagai orang-orang pilihan, Yesus itu nyata, saudara, bahwa dia pada 2000 tahun yang lalu membuat mujizat yang luar biasa, yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang kusta sembuh, yang tuli mendengar, yang bisa berbicara. Saudara, kita sebagai orang yang percaya harus berhati-hati. Saya akan memberitahu kepada saudara, yang paling banyak menerima mujizat dan melihat mujizat siapa? Bangsa mana? Bangsa mana? China, Amerika, Inggris, Australia, Indonesia, atau negara Timur Tengah yang lainnya, Israel, saudara. Di zaman Abraham sudah melihat mujizat. Di zaman Musa mujizat 10 tulah. Belum di zaman Elia, Elisa. Belum di zaman Yesus. Paling banyak melihat mujizat. Tidak menjamin bahwa dia setia sama Tuhan, bahwa dia percaya sama Tuhan. Enggak. Oleh sebab itu, please belajar cari wajah Tuhan. Saudara, sampai hari ini bangsa Israel, ketika orang-orang melihat, melawat di mana Yesus lahir, tidak ada yang percaya. Dia adalah nabi. Dia bukan Tuhan. Dia nabi. Dan kita beruntung. Oleh sebab itu, ini dengan roh. Inilah jaminan hidup kita sampai kita selesai. Orang Israel kurang gimana. Dia melihat mujizat itu 10 tulah. Yesus itu dia di mana-mana dikerumuni orang. Tapi bangsa Israel nggak percaya sampai hari ini. Kita jangan seperti mereka. Kita dipilih dengan darah yang mau. Kita adalah anak pilihan. Oh Tuhan, mari kita berjuang. Saudara, kehidupan yang kekal tidak akan ada lagi hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus melalui Rohnya kita diubah, saudara. Kita dilahirkan kembali baru. Kita dipoles serupa dengan Yesus, serupa dengan gambarnya, serupa dengan kelakuan. Nyata, Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Mari saudara, semua yang hidup jauh dengan Tuhan, hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, dekati Dia dan berkata, Tuhan, jangan jauh dari aku. Jangan melepaskan aku, karena aku tahu keselamatan ada dalam Engkau, Yesus. Kau yang